Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dahlia Ananda. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Syah Kuala dengan NPM saya 21061042100041. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini pada unit 01 dengan dosen pembimbing saya Ibu Mutmainah SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gangguan kesehatan psikis dan fisik. Sebelumnya, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua apa sih itu kesehatan. Nah, kesehatan menurut Nutuat Mojo, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut Robert, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan di antara sesama. Nah, di sini materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kesehatan psikis. Kesehatan psikis atau disebut juga dengan kesehatan mental. Menurut Piper dan Eden, seseorang dapat dikatakan memiliki kesehatan mental jika dia memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang berfungsi secara efektif di kehidupan sosialnya, bahagia dengan hidupnya, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapinya dalam kehidupannya. Adapun gangguan dari kesehatan psikis atau mental ini terdapat beberapa macam gangguan, yaitu yang pertama anxiety disorder atau disebut juga dengan gangguan kecemasan. Kemudian ada mood disorder atau gangguan suasana hati. Kemudian ada psychotic disorder atau gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini yaitu gangguan jiwa yang sudah parah. Kemudian ada eating disorder atau gangguan makan. Kemudian ada personality disorder, tersebut juga dengan gangguan kepribadian. Kemudian ada obsessive compulsive atau disebut juga dengan gangguan obsesi. Kemudian ada impulse control and addiction disorder, atau disebut juga dengan gangguan impulse control. Kemudian ada post traumatic stress disorder, atau disebut juga dengan gangguan pasca trauma. Kemudian yang terakhir yaitu dissociative disorder, atau disebut juga dengan gangguan disosiatif. Nah, adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kesehatan fisik. Kesehatan fisik atau disebut juga dengan kesehatan jasmani adalah kondisi di mana seseorang individu tidak merasakan sakit dan secara klinis tidak mengalami sakit. Semua fungsi organ tubuhnya tidak mengalami gangguan. Kesehatan rohani atau jiwa adalah berkembangnya kondisi seseorang individu secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut sadar akan kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi berbagai tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya sendiri. Adapun berbagai macam gangguan pada kesehatan fisik yaitu ada gangguan pada kulit, kemudian ada gangguan pada penglihatan atau mata, kemudian ada gangguan pendengaran pada telinga, kemudian ada juga gangguan pada sistem darah, trombosit, darah putih, dan darah merah. Kemudian ada gangguan pada gigi dan mulut, gangguan pada pernafasan, gangguan pada hormon, gangguan pada pencernaan, gangguan pada saluran kencing, dan yang terakhir yaitu ada gangguan pada sistem syaraf. Nah, teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam memberikan materi. Saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.